Kembali lagi sama aku Putri. Sekarang di malam-malam Jumat ini yang penuh dengan kegalauan karena lagi hujan, terus dengan suara rintik-rintik, aku bakal nemenin kalian di episode Kepo Yuk pada malam hari ini bersama teman aku yang nanti bakalan sharing-sharing tentang Politeknik. Nah, pada malam hari ini tema yang kita angkat itu adalah Politeknik kayak gimana sih? Nggak cuma tentang politeknik aja teman-teman kita ngebahasnya. Kita juga ngebahas tentang gap year. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi nonton Kepoyuk juga pernah ngalamin masa-masa gap year atau punya pengalaman temennya yang lagi ngelaluin masa gap year itu juga. Nah, sekarang kita juga bakalan sharing-sharing sama temen aku yang merupakan salah satu mahasiswi di Politeknik Negeri Semarang. Mutiara, silakan perkenalan diri dulu. Halo, apa kabar? Perkenalkan, namaku Mutiara Aulia. Aku dari Politeknik Negeri Semarang. Di sini tuh aku di jurusan akuntansi gitu. Halo semua. Wah, Mutiara seger banget ya, kayak mempersiapkan diri untuk ketemu sama kita semua. Nah, ngomong-ngomong nih, Mut, kamu kan sebelum uh, masuk Politeknik kan pasti mengalami beberapa rintangan dulu ya sebelum kamu sekarang jadi seorang mahasiswi. Boleh ceritain nggak sih kalau nggak salah dengar, kamu nih sempat ngalamin gap year dulu selama setahun. Itu gimana sih awal ceritanya, Mut? Ya, boleh aku ceritain. Jadi tuh, ya aku pernah gap year selama setahun kayak gitu. Ya mungkin karena itu tuh kayak gimana ya, kayak kurang rezeki aku aja sih kayak gitu. Eh, ya kalau dibilang gap year itu ya kadang ada ada halnya kayak aku kurang persiapan diri kayak gitu buat kuliah-kuliah kayak gitu. Mungkin kayak gitu Hmm. aja sih kalau tentang seputar belajar. Oh, jadi ya gimana ya, namanya juga orang mau mencapai kesuksesan pasti rintangannya banyak. Salah satunya juga itu. Nah, terus selama kamu gap year ini apa sih yang kamu lakuin? Apakah kamu cuma santai-santai di rumah? Apa kamu ikut bimbel? Atau kamu ya kayak pasrah aja deh. Yang penting besok waktu mepet tanggal ujian aku kebut semalam kayak gitu. Apa sih yang kamu lakuin kalau boleh tahu? Kalau aku enggak sih, enggak kayak gitu. Kalau aku tuh ya tetap belajar sih belajar, main ya tetap main kayak gitu ya kayak pada umumnya orang kayak gitu. Eh, Cuman kalau belajar ya kayak perlu ditekunin aja kayak gitu belajar kayak gitu. Terus ya kalau main tuh ya kayak jangan sering-sering kayak gitu. Ya cuma hari-hari cuma belajar kayak gitu, terus kayak tanya-tanya juga ke kayak ke kakak tingkat kayak gitu aja sih. Berarti seimbang ya antara main sama belajar tuh harus 50-50 biar nggak stres juga. Apalagi kan pasti ngedown ya, sempat ngedown karena ngerasa wah temen aku udah pada kuliah tapi aku masih di rumah gitu ya, Mut. Nah, terus Mut, aku kepo banget nih. Mungkin teman-teman di luar sana juga kepo. Kamu kenapa sih tiba-tiba bisa milih politeknik gitu kan? Padahal banyak orang yang kayak lebih prefer ke universitas atau kedinasan gitu. Kenapa sih kamu lebih milih politeknik? Kalau aku sendiri kayak gimana ya, ya mungkin karena emang kayak gimana ya yang nggak butuh juga tuh enggak kayak gitu. Cuman aku kayak lebih senang aja kayak gitu ke politeknik kan soalnya itu kayak banyak juga kan kalau dari politeknik itu juga banyak kayak pengalaman, mungkin kayak punya pengalaman, banyak pengalaman kerja kayak gitu. Nah, salah satu tujuanku cuma itu aja sih. Oh iya, sedengar aku juga politeknik tuh kayak lebih siap kerja ya, Mut, daripada universitas. Mungkin ada beberapa universitas yang kayak apa sih, vokasi itu juga siap kerja, tapi kayak politeknik lebih unggul di depan mungkin ya. Iya benar-benar kayak gitu. Cuman tapi juga universitas tuh kayak gimana ya? Ya nggak kalah-kalah jauh juga sih. Nggak kalah-kalah jauh baik sama politeknik juga kayak gitu. Ya sebenarnya tuh Hmm. sama aja kayak gitu. Cuman tergantung kitanya kayak gimana kayak gitu loh. Kayak gitu kalau menurut aku sih kayak gitu. Nah, terus Politeknik Negeri Semarang ini, ya pokoknya lingkup politeknik lah ya, itu tuh yang sebutan buat IPA sama IPS-nya tuh apa sih, Mut?
kayak beda deh sama universitasnya nggak sih? Nah, iya bener banget tuh. Kalau dari IPA itu kayak masuknya tuh kayak di itu ya, kayak di dari IPA tuh rekayasa kayak gitu. Nah, kalau di IPS-nya tuh kayak tata niaga kayak gitu. Itu kalau di sebutan politeknik tuh kayak gitu. Berarti kalau kamu nih masuknya kemana nih? Tata niaga atau rekayasa? Kalau aku udah jelas di tata niaga dong, kan soalnya aku kan kuliah di akuntansi, jadi ya aku juga masuknya di tata niaga. Gitu. Nah, alasan kamu awal milih tata niaga itu kenapa? Karena emang kamu basicnya IPS banget atau kamu emang kayak udah ngindarin IPA lah, udah pusing sama IPA gitu? Kalau aku gimana ya? Kalau aku tuh awalnya tuh ya pengen banget di rekayasa itu di teknik sipil tuh aku pengen banget di situ dulunya. Nah terus aku mikir-mikir lagi tuh kayak gimana ya kalau aku kan itu teknik sipil kan juga peminatnya tuh kayak lebih banyak daripada tata niaga kayak gitu kan. Kalau di tata niaga itu kalau menurutku sendiri itu tuh kayak ya mungkin peminatnya tuh kayak ya cuman kayak saingannya cuman kayak ya kayak gitu kayak cuman ya dikit kayak gitu loh jadinya kan cuman anak IPS aja yang bisa masuk kalau enggak cuma anak SMK kayak gitu. Nah kalau di rekayasa kan banyak gitu ya saingannya apalagi kalau anak IPA itu kan banyak banget terus juga biasanya tuh kayak peminatnya kan juga ada mungkin anak SMK dari SMK kan juga kayak udah terampil kayak gitu banget. Nah Iya. mungkin kalau aku tuh lebih menghindarinya tuh ya kayak ya itu tadi kayak jaga-jaga biar kayak aku biar punya peluang masuk ke politekniknya itu kayak gitu. Terus sama ya Oh, juga hindarin itu juga sih kayak aduh udah pusing sama fisika kayak gitu udah nggak betah banget pokoknya. iya, iya benar-benar. Nah, terus kan kamu nih akuntansi nih. Nah, terus perkuliahan kamu selama di Politeknik ini tuh kayak gimana sih? Apakah setiap hari kamu ngitung buku besar ataukah emang ada selingan-selingan misalnya kayak ada proyek apa gitu? Kalau di prodiku sendiri tuh enggak sih enggak kayak gitu. Kalau aku kan masuknya di prodi akuntansi manajerial. Jadi aku 50-50 sama akuntansi juga sama manajemen juga kayak gitu. Hmm. Aku belajar keduanya kayak gitu. Jadi kalau di akuntansi itu aku cuman itu tadi belajar yang tentang buku besar kayak gitu-gitu terus jurnal-jurnal juga kayak gitu, posting jurnal kayak gitu. Tapi kalau yang di manajemen itu ya kayak ya biasa manajemen biasa kayak gitu. Ya tentang pemasaran kayak gitu-gitu. Nah, aku mau minta pendapat kamu deh, atau enggak mau minta tips and trick buat teman-teman yang lagi ngeliat nih sekarang teman-teman atau adik-adik kelas kita yang pengen banget masuk Politeknik, apalagi Politeknik Negeri Semarang. Siapa sih yang nggak tahu ya nggak sih, apalagi anak-anak Semarang pasti pengen banget masuk Polines gitu. Nah, ada nggak sih tips and trick gitu dari seorang mahasiswinya langsung gitu? Kalau aku menurut pengalamanku itu sebenarnya ada tuh tips triknya. Yang pertama itu ya belajar itu juga perlu. Terus yang kedua itu kayak kita tuh memperhitungkan peluang kayak gitu loh. Gimana cara kita masuk kayak gitu. Dari nilai kita yang segitu, itu kayak kita tuh data dari kayak gimana ya. Kalau aku dulu tuh data dari per jurusannya kayak gitu. Aku data berapa orang sih yang maksudnya yang mungkin masuk di situ terus sama kuota-kuotanya juga kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayak gimana ya? Membandingkan antara kuota sama peluangnya kayak gitu, sama nilai aku juga. Hmm. Itu juga perlu, itu perlu banget. Misalnya buat nilai yang pas-pasan kayak gitu tuh, itu emang perlu banget kayak gitu. Terus habis itu ya tadi yang belajar, terus yang memperhitungkan peluang itu, terus yang ketiga itu tuh ya tanya-tanya tentang apa tentang seputar eh, Polines tuh kayak apa kayak gitu ke Hmm. tingkat kayak gitu. Ya. Yeah. Aja Dan sih. yang paling penting tuh doa sama usaha itu harus balance. Jangan sepenuhnya doa tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, sama aja dong ya nggak sih. Nah Nah, iya buat betul. teman-teman
dan adik-adik kelas tuh didengerin tips and trik dari mahasiswi Polines. Siapa tahu kalian kalau ngikutin bisa ikutan, bisa gabung juga jadi mahasiswi Polines. Kan gak ada yang tahu ya. Terus nih, loh, ini pertanyaannya agak sedikit deep ya. Pesan buat teman-teman yang lagi gap year. Tadi kan kita sempat ngebahas tentang gap year sedikit. Nah, ada nggak sih pesan kamu buat teman-teman yang lagi gap year atau mungkin adik kelas suatu saat biar mentalnya lebih kuat, terus lebih persiapannya lebih matang tuh, ada nggak pesannya? Kalau pesannya sendiri itu tuh ya tetap semangat kayak gitu. Pokoknya jangan menyerah kayak gitu. Uh, Apa yang kamu cita-citain itu tuh kayak gimana, itu kayak mimpi kamu kayak gitu loh. Jadi kamu tuh kayak ya harus diperjuangin kayak gitu. Terus dari kamu, pokoknya kamu tuh jangan meratapi masa lalu kayak gitu. Misalnya masa lalumu kayak gitu, kayak yang udah ya udah kayak gitu, jangan terlalu diratapin kayak gitu. Terus berdoa, terus juga berusaha tadi dengan cara belajar tadi kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya diimbangin antara usaha dan doa tadi sih gitu. Terus kalau apa ya? Kalau kalian punya misalkan kayak gimana ya? Kayak tentang pertentangan orang tua sama kalian kayak gitu, ya Ya, bisa jadi mungkin kayak kayak gimana ya? Turut apa ikuti kata hati kalian kayak gitu. Kalau misalkan emang baiknya orang tua kayak gitu, ya gak apa-apa diikutin. Siapa tahu emang itu rezeki kamu kayak gitu. Eh, iya. Misalkan jangan kayak bantah kayak gitu, enggak aku nggak mau kayak gitu, jangan kayak gitu. Soalnya kan ya namanya juga orang tua pasti kayak tahu ke depannya kayak gimana buat kalian kayak gitu. Itu aja sih pesanku. Keren banget pesannya. Semoga teman-teman dan adik-adik semuanya yang nonton Kepo Yuk pada malam hari ini bisa tergerak hatinya lebih lapang dada lagi kalau suatu saat dihadapkan dengan situasi seperti itu ya. Nah, terima kasih banget buat Muti udah meluangkan waktunya di malam hari ini, udah sharing-sharing sama kita, walaupun cuma beberapa pertanyaan aja, tapi ilmunya udah banyak banget, dan semoga juga teman-teman puas ya sama jawaban yang Muti berikan, dan bisa mengambil hikmahnya juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal Kepo Yuk sampai akhir penghujung acara ini. Semoga nggak bosan dan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya dengan berbagai macam tema yang akan datang. Thank you, selamat malam. Dadah Muti. Dadah.